Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bev Junior dari kelas manajemen 19A. Kali ini saya akan nge-review sebuah film yang berjudul Lima Elang. Film Lima Elang ini merupakan film drama anak-anak Indonesia yang dirilis pertama kali pada tanggal 25 Agustus 2011 lalu. Film ini diproduseri oleh Santi Harmain serta penulisnya sendiri yaitu Salman Aristo dan juga Kemal Arsad. Film garapan Sinemart ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Christopher Nelwan sebagai Baron, Iqbal Ramadan sebagai Rusdi, Tengku Rizky sebagai Anton, Bastian Steele sebagai Aldi, dan juga Monica Sayangbati sebagai Sindai. Film Lima Elang ini film yang berkisah tentang Baron yang merasa kesal terhadap kepindahan kedua orang tuanya dari kota Jakarta menuju Balikpapan. Karena Baron merasa bahwa kepindahan orang tuanya ini mengakibatkan dia kehilangan teman-teman bermainnya, sehingga Baron memutuskan untuk menutup diri dari lingkungan barunya dan hanya berfokus kepada mainan kesukaannya, yaitu mobil remote control. Namun semuanya berubah ketika Rusdi yang diperankan oleh Iqbal Ramadan mengusulkan kepada sekolah agar Baron mewakili untuk ikut serta dalam kegiatan perkemahan pramuka dan satu regu dengan Rusdi dan juga teman-temannya. Dari sinilah petualangan Rusdi, Baron, dan juga teman-temannya itu dimulai. Di perkemahan itu pula, Baron, Rusdi, dan juga teman-temannya bertemu dengan Sinda, yaitu seorang gadis dari tim lain, dari tim pramuka lain, yang selalu membantu Baron dan timnya itu ketika menjelajahi hutan lebat dalam salah satu games perkemahan, yaitu games Markas Bintang. Di tengah perjalanan, Aldi dan Baron bertengkar karena Aldi mengira bahwa Baron tidak serius menjalani perkemahan ini, dan Aldi juga menyangka bahwa Baron akan kabur dari perkemahan ini. Ketika itu Rusdi datang dan memisahkan pertengkaran antara Aldi dan juga Baron. Pada saat itu pula Baron marah dan membuka aib yang dialami oleh Rusdi, dan Rusdi akhirnya merasa sedih hingga dia melemparkan buku catatannya dan berlari untuk melanjutkan perkemahan, sedangkan Anton mengikuti Rusdi dari belakang. Sementara itu Baron, Aldi, dan juga Sindai menuju ke tempat yang berbeda, yaitu menuju keramaian. Namun sebelum pergi, Sindai menyempatkan dirinya untuk mengambil buku catatan Rusdi yang dilemparkannya. Situasi semakin menegangkan ketika Anton dan juga Rusdi diculik oleh komplotan penebang hutan liar yang dipimpin oleh Arif Jagau di tengah hutan. Di sisi lain, Baron, Aldi, dan juga Sindai melihat keramaian, kemudian mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, dan Baron meminjam buku catatan Rusdi kepada Sindai dan membacanya. Setelah Baron membaca buku catatan dari Rusdi, akhirnya Baron mengajak Sindai dan juga Aldi untuk menuju ke tempat Rusdi dan juga Anton dan melanjutkan perkemahan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tongkat yang dibawa oleh Rusdi, dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Rusdi dan juga Anton itu diculik oleh penculik. Setelah Aldi, Baron, dan juga Sindai menemukan tempat persembunyian penculik itu, akhirnya Baron meminta Sindai dan juga Aldi untuk menolong Rusdi dan juga Anton. Mereka dapat mengalahkan komplotan penculik itu. Setelah itu Aldi berenang melewati danau untuk memberitahu kepada pembina dan juga peserta pramuka lainnya. Akhirnya pembina dan juga peserta pramuka lainnya menuju tempat tersebut. Salah satu pembina memberikan hukuman kepada tim Baron, tetapi tim Baron juga dinobatkan sebagai tim terbaik dalam perkemahan pramuka tersebut. Dengan demikian, Baron menjadi senang dengan pramuka karena tim mereka berhasil dibawa ke tingkat nasional. Pada awalnya mungkin penonton akan menebak-nebak klimaks dari cerita ini bagaimana. Apakah persaingan dengan regu pramuka lainnya akan semakin sengit, atau Baron berhasil kabur dari perkemahan itu? Namun semua tebakan dari penonton itu ternyata salah, karena beberapa plot yang ditampilkan sekilas itu ternyata hanya untuk mewarnai dari kisah perjalanan perkemahan itu. Yang menjadi adegan klimaksnya ternyata ketika
penculikan terhadap Rusdi dan Anton oleh penebang pohon liar di hutan itu, dan juga aksi penyelamatan oleh Baron, Aldi, dan juga Sindai. Sayangnya ketegangan yang dirasakan oleh penonton tidak berlangsung lama, karena si penculik itu terlalu lemah dan mudah untuk dikalahkan oleh anak-anak kecil. Dan menurut saya adegan klimaksnya ini ditampilkan terasa terburu-buru, sehingga tidak memberikan kesan apa-apa kepada penonton. Di film Lima Elang ini mampu mempromosikan pramuka secara efektif. Ya, mungkin pada awalnya pramuka ini hanya terlihat sebagai kedok semata. Namun justru inilah formula paling jitu untuk mengemasnya dalam sebuah perfilman. Hasilnya juga tercapai. Pencitraan positif terhadap pramuka tak dapat dipungkiri jika optimisme terhadap pramuka akan mampu dibangkitkan melalui film ini. Ada beberapa adegan yang bisa membawakan pesan moral bagi anak-anak Indonesia, yaitu ketika Baron berbaik hati menolong anak lain dengan mengambilkan balon yang tersangkut di atas rumah. Dan juga ada adegan yang mengajarkan budaya go green, yaitu pada saat Rusdi mengatakan, "Maaf, kertasnya kecil, penghematan buat pohon." Itu merupakan salah satu pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Di film ini juga kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu dari kekompakan dalam tim, dan juga tidak boleh curang, selalu bersama, tidak egois dengan sesama tim. Masih banyak lagi pesan moral yang tersampaikan di film ini. Dan di film ini juga bisa menumbuhkan persahabatan di dalam eskul pramuka. Itu menurut saya adalah beberapa pesan moral yang bisa kita dapat di film Lima Elang ini. Cerita film ini menurut saya singkat, tidak bertele-tele, sehingga mudah dicerna oleh anak-anak Indonesia. Dan juga akting dari pemain-pemainnya sendiri itu cukup bagus dan tampak natural sekali. Selain ada beberapa pesan moral tadi, menurut saya film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Apalagi saat adegan terlihat banyak siswa yang tidak memakai dasi, sedangkan Rusdi pemeran utamanya sendiri itu menggunakan dasi. Dan juga ada adegan pada saat menit ke-13 detik ke-25, pada saat Rusdi memperkenalkan Anton kepada kakak pembina, terlihat jelas sekali bahwa Anton mengunyah sesuatu di depan kakak pembina tersebut sambil berdiri juga. Dan itu menurut saya adalah hal yang kurang sopan. Dan juga masih banyak sekali scan-scan yang menurut saya janggal di film ini. Jadi kesimpulannya, menurut saya film ini masih layak dikonsumsi oleh keluarga Indonesia, dan saya sangat mengapresiasi penulisnya yang berani memasukkan tema dalam pramuka di film ini. Ya, meskipun sutradaranya sendiri tidak berhasil membuat saya menjadi terpengaruh untuk semangat mengikuti eskul pramuka ini, karena menurut saya tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dari penampilan visualnya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.